kehidupan di tengah-tengah keluarga itu tidak mungkin kalau tidak ada konflik. Kenapa? Karena memang ada banyak karakter yang ada di dalamnya walaupun itu darah daging kita. Tapi apakah kita akan menyerah? Kita obrolkan yuk. Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya berdiri di sini, di sebelah kanan saya itu ada berbagai macam bunga kaktus, di mana bunga kaktus itu selalu memunculkan duri-duri kecil. Kelihatannya memang indah, tapi jangan sampai kita menyentuhnya. Maka kalau menyentuhnya risikonya kita apa? Pasti kita akan luka. Ya. Tetapi kenapa orang memelihara? Kenapa orang tetap menempatkan ini sebagai hiasan di tengah-tengah taman, hiasan di tengah-tengah rumah, atau mungkin bahkan di depan rumah, di emperan rumah, bahkan di belakang rumah? Ya karena justru di duri-duri itulah muncul sebuah keindahan. Justru kaktus yang ada duri-durinya itulah yang justru nampak sekali kaktus itu menjadi indah. Ya. Nah, demikian juga kalau kita ngomong tentang kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Saya seringkali mengamati ketika seseorang merasa bahwa di tengah keluarga itu penuh dengan polemik yang tidak selesai. Terlebih kalau sudah berbicara tentang kemarahan anak terhadap orang tuanya, terhadap bapak ibunya, papa mamanya yang tidak selesai-selesai. Kenapa? Ya bisa terjadi karena pola asuh yang tidak sehat di tengah-tengah keluarga. Di mana orang tua hanya memberikan sebuah tuntutan, keharusan, hampir tidak pernah memberikan reward. Hampir tidak pernah memberikan sebuah pujian terhadap anak. Padahal yang namanya bentuk pujian sekecil apapun itu sangat berguna sekali bagi masa tumbuh kembang anak. Dan ketika seorang anak bertumbuh menjadi dewasa dan kemarahannya dia terhadap orang tua, papa, mamanya tidak selesai, maka akan mempengaruhi kejiwaan anak itu di dalam masa tumbuh kembangnya. Dia marah terhadap situasinya, dia marah terhadap dirinya sendiri, dia marah terhadap orang tuanya, dia marah terhadap banyak hal, bisa jadi akan marah kepada Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dalam masa tumbuh kembang yang ada di dalam diri seseorang, ini kita berbicara tentang anak, dia akan mengalami kesakitan demi kesakitan, kemarahan demi kemarahan. Dan yang timbul apa? Merasa tidak berdaya. Merasa percuma meraih masa depan. Merasa tidak tahu kapan memulai hal baik dalam dirinya. Dan demi untuk masa depannya. Kenapa? Karena di dalam pikirannya terus dipenuhi dengan tanya. Kenapa mamaku gini? Kenapa papaku gini? Kenapa situasi ini tidak berubah-berubah? Kenapa dan kenapa? Ya, sebagai orang-orang yang merasa dalam dirinya itu mengalami sebuah tekanan psikologis terhadap situasi keluarga itu, hati-hati loh. Bisa terbawa sampai di usia dewasa loh. Dan bahkan bisa mengganggu untuk kalau kalian bro, anak-anak muda, ya, kalian juga akan mengalami gangguan untuk meraih apa yang Anda impikan. Hati-hati loh. Juga para orang tua, kalau kita tidak segera introspeksi diri, berbenah, dan ayo belajar memberi reward pada kehebatan anak-anak yang Bapak Ibu punyai. Mereka hebat, mereka luar biasa. Jangan menunggu anak kita melahirkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, baru kita memberikan pujian. Saya pikir tidak lah. Nggak bijak kalau kita seperti itu. Ingat ya, kalau orang tua tidak memiliki keberanian memberikan perhatian, memberikan reward sekecil apapun kepada anak-anaknya, ingat, Anda akan rugi loh. Ya, karena itu akan berdampak buruk bagi masa tumbuh kembang anak dan juga bagi masa tumbuh kembang dari perjalanan kehidupan Bapak Ibu sendiri sebagai orang tua. Hati-hati. Jangan sampai keluarga ini hancur, jangan sampai masa depan anak-anak Anda hancur. Walaupun kita orang percaya udah diajari kasih, tapi kalau kita menempatkan kasih itu dengan cara yang tidak tepat, hanya isinya menuntut anak begini begitu, tetapi tanpa memberikan sebuah perhatian dalam bentuk reward aja sudah.
memuji kalau dia memiliki prestasi, memberikan tempat bagi anak untuk berani mengadu pada orang tuanya, atau paling tidak berikan perhatian sekecil apapun, supaya mereka tidak hanya mendengarkan teriakan, kemarahan, ketidakterimaan orang tua atas anak-anaknya. Ingat loh, Tuhan sudah berfirman di dalam Mazmur pada pasal 27 ayat 10 dikatakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ingat loh, anak-anak itu adalah anugerah. Orang tua juga menjadi anugerah bagi anak-anak. Allah pun sanggup memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Tetapi kalau kita salah dalam menempatkan diri sebagai orang tua, dampaknya buruk bagi anak-anak. Ayo, kita makin bijak. Demikian juga anak-anak, ketika kalian menempatkan diri sebagai anak itu juga salah, selalu menuntut orang tua begini begitu, ingat, Allah juga akan sanggup menyayangimu. Ayo, jangan kesakitan terus. Timbulkan semangatmu untuk menyambut hari esok. Tuhan memberkati.